sudah ada di dalam itu gitu loh. Jadi mereka bilangin 1 juta, pokok yang Anda pinjam itu sebanyak 1 juta. Padahal 1 juta yang pokok yang mereka bilang, mereka sudah mengambil 350.000. Ya kan? Dan mereka tidak akan mau kalau Anda balikan hanya 1 juta. Ya kan? Padahal Anda membalikkan dana itu sebanyak 1 juta, mereka telah untung kan 350.000. Karena dana yang kita terima cuma 650.000. Ya kan? Tapi enggak. Pinjol itu ketika dia menyatakan memberikan Anda pinjaman sebanyak 1 juta, Anda harus membalikkan 1.300.000 atau 1.200.000, ya kan? Walaupun dana yang Anda terima itu hanya 650, tapi yang mereka tulis di dalam aplikasi mereka sebanyak 1 juta. Ya, dari sana aja mereka sudah untung besar. Itu yang pertama. Dan habis itu, teman-teman juga pasti heran juga gitu loh. Dengan limit kami yang besar-besar, Bang. Limit saya itu kalau saya galbay di satu aplikasi itu aja mencapai 30 juta, mencapai 40 juta, mencapai 50 juta. Oke. Itu kan beberapa pinjol yang selalu memberikan Anda limit besar. Oke. Anda coba kaji dulu. Menjelang Anda mencapai limit di 30 juta, menjelang Anda mencapai limit di 40 juta, Anda sudah menghabiskan berapa ratus juta? Coba Anda pikirkan dulu. Gitu. Pinjaman pertama Anda berapa? Biasanya orang-orang yang mendapatkan limit sampai 30, 50 itu sudah merawat hutangnya itu tahunan atau sampai puluhan bulan gitu loh. Mereka sudah merawat hutang itu. Dan coba Anda kaji lagi. Di awal itu Anda hanya meminjam berapa gitu loh. Misalnya di awal dananya cair cuma 5 juta. 5 juta itu Anda harus balikan berapa? 5 juta itu Anda harus membalikan sebanyak 9 juta. Ya, jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 14 hari. Ya, 5 juta Anda pinjam, Anda harus balikan 9 juta, ya kan? Yang ansuran yang pertama aja Anda harus ditekan membayar sebanyak 7.500.000. Ya, ansuran yang kedua nanti Anda diminta 1.500.000. Ya, begitu seterusnya. Bayangin 5 juta Anda pinjam, balikin 9 juta, sisa sama mereka keuntungan ada 4 juta. Ya, kalau ada terjadi 5 kali, 10 kali 5 juta, berarti 50 juta. Itu dana yang Anda terima. Tapi bonus yang Anda berikan sama mereka berapa? Ya kan? 4 juta tadi. 4 kali 10 berarti 40 juta. Gitu. Ya, 40 juta. Sekarang Anda diberikan limit 40 juta. Itu duit Anda semuanya. Jadi nggak ada duit pinjol lagi. Jadi limit yang besar yang Anda apain itu semuanya hasil bunga yang Anda berikan. Mereka kumpulkan dan mereka kasih sama Anda dengan limit besar. Ya kan? Pinjaman 5 juta, balikin 10 juta. Otomatis pinjol mendapatkan untung 4 juta. 10 kali Anda dikasih dengan rawatan limit yang seperti itu. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sebanyak 10 kali. Tapi Anda membalikannya 9 juta, 9 juta, 9 juta. Sebanyak 10 kali juga. Ya kan? Berarti berapa? Pokok yang diberikan pinjol sama Anda hanya 50 juta. Anda harus kehilangan uang Anda sebanyak 40 juta. Sementara 5 juta di awal ini bukan hitungannya 5 juta. 5 juta Anda pinjam, balikin 9 juta. Habis itu Anda balikin 9 juta, dikasih lagi 5 juta. Berarti kalau Anda pikirkan secara teliti lagi, duit yang dipinjamkan pinjol sama Anda itu hanya 5 juta gitu loh. Tapi keuntungan yang Anda berikan sama pinjol 40 juta. Karena terjadi 10 kali. Ya, nggak ngerti juga. Ngerti nggak sih buat teman-teman semuanya gitu loh. Cobalah Anda analisa semuanya gitu loh. Banyak yang sudah saya tanya itu. Kamu pinjaman di awalnya berapa? Saya pertamanya pinjamnya cuma 5 juta bang. Oh 5 juta aja. Terus dia minta balikin berapa? Wih bunganya dasar bang, 8 juta sekian bang. Ya kan, ada yang mencapai 9 juta. Oke, berapa kali kamu dikasih 5 juta itu? Sekarang saya pinjam 5 juta. 14 hari ke depan saya harus membalikkan ansuran pertamanya itu mencapai 7 juta sekian. Ansuran keduanya itu baru 1 juta sekian. Oke, itu dalam jangka waktu berapa? 14 hari. Berarti 1 bulan Anda harus sudah membalikkan uang 5 juta yang Anda pakai dari pinjol. Anda harus balikan sebanyak 9 juta. Ya kan? Berarti uang 5 juta yang diberikan oleh pinjol di awal itu sudah utuh lagi sama mereka. Bulan berikutnya pinjol memberikan lagi uang yang 5 juta di awal ini. Ya kan? Dikasih lagi 5 juta lagi. Anda harus balikan lagi 9 juta. 10 kali 5 juta. Andanya yang kena 40, pinjolnya kena 5 juta. 5 juta pun dia nggak akan rugi. Ya kan? Sampai terakhir apa?
dia berikanlah Anda limit besar. Kalau duit Anda sudah terkumpul, bunga yang Anda berikan sama mereka itu sudah mencapai di 40 juta, barulah mereka memberikan Anda limit besar. Ya, atau di awal Anda dipres dulu, dikasih limit sebanyak 9 juta. Gitu ya kan. Tapi Anda ditekan untuk membayar berapa? 15 juta. Ya, lebih besar lagi keuntungan mereka. Jadi mereka itu cuma modal satu kali itu aja mereka modal, sisanya duit Anda yang mereka putarin. Ya, itu. Jadi teman-teman nggak usah bangga kalau Anda mendapatkan limit besar gitu. Oh, limit saya besar bang, limit saya mencapai 35 juta, limit saya mencapai 50 juta. Ya oke, Anda menjelang mencapai limit sekian, Anda sudah membayar berapa banyak bunganya. Coba Anda analisa. Ya, pinjol mengeluarkan uang cuma satu kali. Satu kali aja pinjol mengeluarkan uang.